Kali ini kita akan merangkum alur cerita film Hidden Strike yang rilis tahun 2023, menceritakan tentang sebuah misi penyelamatan terhadap karyawan perusahaan yang disandra oleh sekelompok pemberontak. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung saja kita simak ke alur ceritanya. 这不是自然的现象。 Staying here and hiding. Diceritakan bahwa telah terjadi penyerangan oleh tentara bayaran terhadap kilang minyak Tiongkok Yutime yang beroperasi di Timur Tengah. Mereka dikepung selama beberapa minggu. Dan untuk menyelamatkan para karyawan yang terkepung, Profesor Cheng selaku Direktur Operasi Kilang Yutime mengabarkan kepada bawahannya jika tim keamanan swasta yang merupakan tentara bayaran dari Tiongkok telah mengajukan diri untuk menjalani misi penyelamatan, di mana para pekerja tersebut akan dikawal ke tempat aman di zona hijau. Lalu kita diperlihatkan 3 helikopter tentara penyelamat tengah menuju ke lokasi kilang minyak di bawah pimpinan bernama Komandan Lau Peng yang saat ini sedang duduk di dekat jendela helikopter sambil menatap sepotong foto istri dan anaknya. Kedatangan tentara penyelamat itu langsung disambut oleh Profesor Cheng. Profesor Cheng lalu menceritakan selama terjadi penyerangan, para karyawan itu berkumpul di bagian belakang karena di sanalah tempat paling aman, di mana jumlah mereka 498 orang termasuk anak-anak. Dan direncanakan seluruh karyawan tersebut akan dievakuasi di waktu subuh. Selanjutnya terlihat pria bernama Chris yang sedang memukul bola biliar dari atas mobil didatangi oleh adiknya yang bernama Henry. Dia datang bersama 4 orang bersenjata, salah satu di antara mereka wajahnya bertato bernama Knock. Kedatangan Henry ini untuk mengantarkan 1 tas uang kepada Chris. Lalu Henry menyampaikan kepada Chris tentang rencananya untuk menjalankan 1 misi lagi dengan bayaran 5 kali lipat. Tetapi Chris menolak meski Henry berusaha merayunya dengan mengatakan saat terjadi pemberontakan di area 7 dan 5 orang anggotanya terkepung, ternyata orang yang membayarkan persenjataan mereka itu termasuk ke dalam rombongan orang yang akan diselamatkan oleh tim penyelamat menuju zona hijau. Namun Chris masih terlihat tidak peduli lalu menaiki mobilnya meninggalkan Henry. Have you given any more thought to my plan? Like, one more minute. Di suatu siang ketika Chris sedang bermain bisbol bersama seorang bocah, datanglah seorang karyawan perusahaan Unicorp bernama Owen di desanya, lalu menyapa seorang perempuan tua bernama Soraya dengan ramah. Kedatangan Owen ini bermaksud untuk membetulkan pipa air sumur tua, namun karena kerusakannya parah di mana pipanya seperti sengaja diputus oleh pihak perusahaan, jadi hari itu Owen gagal membetulkan pipa tersebut. Dengan nada setengah berbisik, Owen katakan kepada Chris kalau dia bisa saja bicara kepada kantor pusat Unicorp terkait hal itu, tetapi tentu tidak gratis. Chris harus menyiapkan uang sebanyak $100.000 agar perbaikannya dapat dilakukan dengan cepat. Chris pun menjanggupinya seraya berpikir bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak itu. I can go talk to Unicorp headquarters, but you know that probably $100,000. Okay. Do what you can. Sementara di kilang minyak, Komandan Lau bersama timnya membaca peta dan memprediksi cuaca lalu menyusun strategi evakuasi, di mana mereka akan tiba di zona hijau dalam 2 grup. Satu grup akan tiba jam 9 pagi dan satunya lagi jam 4 sore. Lalu karena seluruh jalan diblokir oleh para pemberontak, maka Komandan Lau putuskan untuk melewati jalan maut. Sebab itulah jalan tercepat menuju zona hijau. Dan perjalanan itu akan ditempuh selama 8 jam tanpa henti. Taking the highway of death. It's the fastest way. Sementara dari lantai 2, dari balik jendela seorang wanita cantik bernama Mai memperhatikan diskusi mereka di bawah. Sebelum meninggalkan kilang, para karyawan mulai mematikan sistem kerja kilang dan setelah itu Profesor Cheng menancapkan sebentuk USB yang dinamai dangle, lalu muncul kode yang terdiri dari 4 angka. Setelah menulis kode tersebut ke dalam buku catatannya, Profesor Cheng menyimpannya ke dalam tas dan mempercayakan kepada Mai untuk membawanya. Selanjutnya mereka semua menuju bus. Para karyawan dibagi ke dalam 11 bus di mana Profesor Cheng bersama anaknya ditempatkan pada bus nomor 8 dan Mei diarahkan ke bus nomor 1 yang berada paling depan. Sementara para karyawan masuk ke dalam bus, seorang karyawan yang merupakan penyusup secara diam-diam menandai bus nomor 8 dengan tanda silang menggunakan semprotan. Saat Mei akan masuk ke bus, wajahnya terlihat kaget ketika melihat Komandan Lau yang menjadi supirnya.
Kemudian seluruh bus pun berangkat, sementara tim helikopter berangkat lebih awal untuk mempersiapkan keperluan di zona hijau. Sepanjang perjalanan seluruh tim penyelamat berkomunikasi lewat jarum radio, sedangkan Mei yang nampak kesal masih berdiri di belakang kursi kosong. Dan saat Komandan Lau melakukan rem mendadak, buku dan dompet Mei terjatuh ke atas kursi sehingga dompetnya terbuka. Komandan Lau melihat potongan foto dirinya saat muda terselip di sana dan ketika ingin mengambilnya, Mei dengan cepat memungutnya. Ternyata dari sini kita tahu kalau Mei adalah anaknya Komandan Lau. Kekesalan Mei terhadap ayahnya disebabkan karena dulu saat masih remaja, Komandan Lau meninggalkan keluarganya sebab ada tugas kenegaraan. Mereka pun tiba di jalur maut yang tampak tragis di mana begitu banyak kendaraan yang terbakar akibat ledakan bom dan kobaran api di mana-mana. Di jalur ini juga telah banyak orang mati selama perang berlangsung. Lalu Komandan Lau memerintahkan seluruh timnya untuk memperhatikan keadaan kanan dan kiri dan terus berhati-hati. Dan Mei yang dari tadi berdiri akhirnya mengikuti permintaan ayahnya untuk duduk dengan menggunakan safety belt. Lalu terlihat seorang anak bersiul memberikan kode yang berarti mereka sudah datang. Komandan Lau terus melaju dan menabrak dua mobil tanpa sopir yang memblokir jalannya. Tak lama setelah itu bom ranjau meledak di kiri dan kanan jalan, tapi syukur tidak menelan korban. Di tengah perjalanan, Mei dan Komandan Lau sedikit berdebat saat mengenang masa lalunya di mana Mei tidak terima ketika ayahnya tidak pernah datang menjenguk ibunya yang sakit. Meski sudah menjelaskan bahwa kepergiannya saat itu karena sedang menjalani misi rahasia dari negara, Mei tidak lantas menerimanya. Walau demikian, keduanya nampak mengeluarkan air mata mengenang masa sedih itu. Momen haru itu kemudian dikagetkan oleh teriakan salah satu anggotanya untuk memperhatikan ke arah jam 1. Ternyata ada badai pasir di depan mereka. Komandan Lau lalu mengkonfirmasi tentang cuaca yang tidak sesuai prediksi karena merujuk pada data seharusnya kemungkinan badai pasir itu tidak ada. Meski begitu, iringan bus terus berjalan berusaha melewati badai. Tak lama kemudian, Komandan Lau menyadari kalau badai pasir ini seperti sesuatu hal yang tidak biasa dan bersama dengan itu komunikasi radio mereka terputus. Mereka kehilangan sinyal. Sementara Mei melihat pergerakan mobil secara samar meski akhirnya dia tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. There it is. Di dalam badai pasir itu terdapat serombongan mobil bergerak cepat. Lalu ketika berhasil mendeteksi bus nomor 8 yang memiliki tanda huruf X, sebagian mereka bergerak ke sana. Sementara bus paling belakang mereka serang dan berhasil membajaknya dengan menembakkan besi pengait ke arah bus. Setelah itu, para pembajak menerobos masuk dengan memecahkan kaca depan bus. Lalu melumpuhkan seorang tim penyelamat dan si penyusup mulai menunjukkan diri. Bus nomor 11 akhirnya berhasil dikuasai setelah menjatuhkan tim penyelamat dari atas bus. Setelah melewati badai, seluruh tim penyelamat berkumpul untuk melakukan pengecekan. Dan barulah mengetahui kalau kehilangan bus nomor 11 dan nomor 8. Komandan Lau kemudian menyadari kalau badai pasir tadi itu tidaklah alami. 李岩呢？11号车也不见了。这不是自然的现象。 Setelah berhasil membajak kedua bus tersebut, para pembajak itu lalu menyandera beberapa penumpang dan ternyata pembajakan tersebut dipimpin oleh Chris. Komandan Lau lalu menghubungi tim helikopter agar kembali untuk misi pencarian, kemudian membagi tim menjadi dua. Komandan Lau dan Mei menaiki helikopter 1 dan anggota yang lain ke helikopter 2. Dari atas udara akhirnya dapat menemukan sumber badai yang ternyata dibuat oleh manusia menggunakan mesin jet untuk mendorong pasir. Setelah itu helikopter bergerak ke utara dan menemukan bus nomor 11 dan melaporkan kepada Komandan Lau jika yang membajak itu adalah orang Amerika. Sementara itu, alat GPS tidak mampu mendeteksi posisi bus nomor 8, namun di tempat lain, helikopter 2 dapat menemukan rombongan para pembajak lalu menyerang mereka dengan tembakan dari atas dan berhasil menghancurkan satu mobil setelah tertembak sempurna.
Akan tetapi dengan strategi cerdik, Chris memancing helikopter agar terus menembak ke arahnya. Sementara Knock tanpa diketahui menembak heli dari arah belakang dengan tepat. Heli pun terjatuh. Pencarian Komandan Lau akhirnya menemukan bus nomor 8, lalu dia turun dari helikopter dan membebaskan anggotanya yang terikat. Rupanya para pembajak tersebut membawa 5 orang dari mereka sebagai sandera. Salah satu di antaranya adalah Profesor Cheng. Chris, Henry dan timnya bersama seluruh sandera tiba di sebuah tempat. Dan barulah Chris mengetahui kalau Henry bekerja untuk Unicorp. Karena kesal dia pun memukul Henry. Tak lama kemudian Owen keluar dari dalam bangunan. Owen? It's not personal. Chris terlihat kaget dengan kehadiran Owen. Lalu Owen mengajak Chris untuk berbicara berdua sembari menceritakan alasannya melakukan semua ini. Di mana Owen mengetahui kalau di tempat itu merupakan tambang emas, tetapi ketika dia meminta bantuan terhadap perusahaan Utime, Owen hanya mendapati janji palsu selama 16 tahun. Oleh sebab itu, dia memulai perang ini. Setelah itu, Owen mengajak Chris untuk bekerja sama karena Komandan Lau pasti akan datang untuk menyelamatkan Profesor Cheng, maka dia meminta Chris supaya dapat menjauhkan Komandan Lau dari dirinya dengan imbalan yang sangat besar. Namun, Chris tidak tertarik sama sekali dengan tawaran itu. Dia hanya meminta bayarannya yang telah membawa para sandera hari ini. Tetapi Owen tidak memberikannya apapun. Whatever you want. Chris lalu memilih pergi dari tempat tersebut meski Henry telah berusaha mencegahnya. Dengan nada marah, meminta Henry untuk membawakan uangnya di sore hari ke desanya. Be at the village 1600 sharp. Bring the rest of my money and don't be late. Henry kemudian berbicara dengan Owen kalau mereka tidak membutuhkan Chris lagi. Tetapi Owen yang tidak senang dengan kepergian Chris langsung menembak Henry hingga tewas, begitupun dengan pengikutnya. Dan rupanya Knock adalah anak buah kepercayaan Owen yang berpura-pura akrab dengan Henry. Knock lalu membawa mayat Henry ke sebuah menara radio untuk membuat kematian Henry seolah-olah pembalasan dari Tiongkok. Dari atas udara, Komandan Lau dapat melihat pergerakan mobil Chris lalu mengikutinya. Tetapi karena bahan bakar helikopter tersebut tidak cukup, akhirnya Komandan Lau pun turun dan meminta Mei untuk tetap tinggal di dalam heli. Ketika tiba di desanya, Chris meluapkan amarahnya dengan menghantam putunya bersama Henry yang tergantung di dinding. Sementara itu, Komandan Lau juga tiba di desa tersebut. Dari celah dinding dapat melihat keberadaan Chris yang sedang bermain bisbol di halaman bersama seorang bocil. Bersamaan itu, Chris mulai risau karena Henry belum juga datang membawakan uang bayarannya. Dan saat Chris akan mengambil bola yang melesat dari tangkapannya, Komandan Lau menginjak bola tersebut dengan sengaja. Di momen itu, sembari saling melempar bola bisbol, Komandan Lau meminta Chris supaya orang-orangnya dikembalikan. Tetapi Chris membalas kalau Komandan Lau salah orang. Ketegangan mereka akhirnya mereda ketika bocil tadi mendekati Chris dan Komandan Lau lalu memilih pergi. I came for my people. You got the wrong guy. Karena Henry belum juga datang membawakan uangnya, maka sore itu Chris berniat mencari Henry ke menara radio. Diam-diam, Komandan Lau mengikutinya setelah mencuri mobil operasi Chris. Setibanya di menara radio, bukannya mendapatkan uangnya, Chris malah menemukan mayat Henry di sana. Kenyataan itu membuatnya menjadi sangat sedih. Komandan Lau yang baru tiba dengan langkah pelan memasuki menara radio, tetapi kemudian Chris menyadari kedatangannya dengan segera bersembunyi. Dan ketika Komandan Lau mendekati persembunyiannya, Chris langsung menyerangnya dan akhirnya mereka pun berduel. Perkelahian mereka terhenti oleh kehadiran tentara Prancis yang juga mencari uangnya dan mengira bahwa merekalah yang mengambilnya. Dan ketika didesak untuk segera mengembalikannya, tanpa sengaja Chris mencabut pelatuk granat yang dipegang oleh Komandan Lau. Melihat itu, dengan segera tentara Prancis tersebut keluar. Setelah itu menembak ke arah Chris dan Komandan Lau.
Mereka berdua dengan cepat melakukan penyelamatan diri. Penembakan itu akhirnya terhenti setelah mereka melempari tentara Prancis dengan banyak granat dari balik lubang tembok. Kerjasama yang sebentar itu menyadarkan mereka daripada saling bermusuhan lebih baik membangun pertemanan karena memiliki misi yang sama. Kemudian dengan cepat keluar dari menara radio karena akan segera meledak. Selanjutnya mereka mulai mengejar keberadaan Owen. Owen bersama seluruh anak buahnya dan juga para sandera telah berada di dalam ruang operasi kilang minyak. Mereka mencoba mengakses sistem namun ternyata dilindungi oleh sistem kuantum. Dan satu-satunya cara untuk mengaksesnya hanya menggunakan dongle. Owen berniat mencuri minyak dalam jumlah yang besar. Agar mendapatkan dongle tersebut, Owen mulai memaksa Profesor Cheng untuk membocorkan keberadaannya. Awalnya Profesor Cheng melawan, akibatnya satu persatu para sandera ditembak hingga kemudian mengancam akan menembak anaknya. Maka dengan sangat terpaksa dia memberitahukannya kalau dongle tersebut saat ini sedang ada di dalam tasnya yang dibawa oleh Mei. Dan dengan pelacakan lokasi melalui handphone milik Profesor Cheng, akhirnya keberadaan Mei yang sedang berada di desa Chris pun ditemukan. Sebagian karyawan yang telah dievakuasi akhirnya tiba di zona hijau. Hal itu kemudian dikabarkan kepada Komandan Lau. Sembari menunggu anak-anak yatim yang dirawat Chris makan malam, Chris dan Komandan Lau berbicara di luar sambil menguji keseksian Mei. Chris membuka buku harian Mei yang sengaja diambilnya di atas meja sebelum keluar tadi. Mendengar itu, Komandan Lau agak marah sambil memberitahukan kalau Mei adalah anaknya. Kemudian berusaha merebut buku itu hingga dompet serta foto Komandan Lau yang selama ini Mei simpan terhambur keluar. Komandan Lau lalu menceritakan tentang keluarganya kepada Chris. Demikian pun dengan Chris menceritakan awal keberadaannya di gurun bersama Henry dan ayahnya untuk suatu pekerjaan dari perusahaan swasta, di mana ayahnya mati ditembak oleh pemberontak di jalan maut, yang membuatnya sangat terpukul kalau kematian ayahnya terjadi tepat di depannya. Curhatan itu membuat mereka semakin akrab. Namun tak lama setelah itu mereka menyadari kehadiran pasukan Owen yang dipimpin oleh Knauf telah menyelinap memasuki desa. Dengan segera Mei membawa semua anak-anak untuk bersembunyi di kelas, sementara mereka bergerak untuk menghadapi musuh. Komandan Lau lewat jalur atas rumah sementara Chris jalur bawah. Satu persatu mereka berhasil melumpuhkan musuh setelah cukup lama berjibaku dengan musuhnya itu, hingga bahkan Chris sampai terjatuh dari atas menara dan hampir tertindih. Sampai akhirnya Chris menyadari kalau mereka sedang mencari sesuatu. Dengan segera dia mengambil HP yang berada di dalam tas Mei lalu menawarkannya kepada Knauf. Bersamaan dengan itu, penduduk desa berhamburan keluar untuk membantu Chris dan Komandan Lau dengan membawa senjata seadanya. Knauf menyampaikan kalau kedatangannya ke sana untuk sebuah tas. Akhirnya Chris memberikan tas tersebut dan setelah itu musuhnya pergi dari desa. Mei memarahi tindakan Chris, tetapi jawaban Chris berhasil membuat Mei luluh kalau hal tersebut dia lakukan demi menyelamatkan penduduk desa. Keesokan harinya, Chris menanyakan tentang hal penting terkait tas itu. Mei pun menjelaskan kalau di dalam tas tersebut terdapat dongle dan catatan kata sandi sebagai kunci pembuka aliran kilang minyak yang berjumlah jutaan barel, di mana seluruh minyak tersebut dialirkan melalui jaringan pipa di bawah tanah. Chris dan Komandan Lau mulai paham kalau ini adalah agenda pencurian minyak terbesar sepanjang sejarah. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi ke kilang minyak. We gotta get to the refinery. Di sisi lain, Owen menghubungi awak kapal yang akan membawakan seluruh minyak tersebut. Sementara Chris dan Komandan Lau mempersiapkan mobil jet untuk menuju kilang dan melarang Mei untuk ikut serta meski Mei berusaha membujuk. Sebelum berangkat, Mei mengingatkan kepada ayahnya untuk tidak menggunakan senjata api karena hal tersebut akan dapat menimbulkan ledakan. Maka berangkatlah mereka berdua disaksikan oleh seluruh penduduk desa yang berbaris rapi. Mei yang tidak mau hanya berdiam diri tanpa sepengetahuan orang lain segera pergi ke kilang dengan mencuri mobil Chris warna Tosca. Setelah berhasil mendapatkan dongle, Owen selanjutnya memerintahkan Profesor Cheng untuk segera mengoperasikan sistem kilang.
Demi menyelamatkan diri dan anaknya, tanpa pikir panjang Profesor Cheng mengikuti seluruh perintah. Dia menancapkan dongle tersebut ke komputer, setelah itu mengentri password. Maka seluruh sistem pun bekerja, aliran minyak segera ditampung ke dalam tangki truk dan kapal, dan hal itu akan bekerja selama 24 jam. It'll take 24 hours. Chris dan Komandan Lau pun akhirnya tiba di gerbang kilang minyak. Meski mendapatkan serangan tembakan, mobil jet yang dibawanya terus melaju. Tembok-tembok penghalang pun ditabraknya, lalu berhenti tepat di depan truk minyak yang kemudian membuat satu tower roboh. Selanjutnya mereka bergerak untuk masuk, namun perlu menghadapi musuh yang menyerangnya. Kemudian Komandan Lau lagi-lagi mengambil jalur atas dengan menaiki tower-tower pipa. Sementara Chris melalui jalur bawah dan melewati anak buah Owen yang menghadangnya. Pergerakan Komandan Lau berusaha dihadang di atas palangan pipa, meski tidak mudah tapi dia berhasil mengatasinya. Sementara Owen segera mematahkan dongle itu dengan maksud supaya tidak ada yang bisa mencabutnya. Setelah itu buru-buru pergi dari sana dan memerintahkan Knock untuk tetap menjaga Sandra. Chris dan Komandan Lau terus melawan anak buah Owen yang menghalangi mereka untuk masuk ke dalam kantor kilang. Mereka lalu bekerja sama di mana dengan sebuah pipa besar, Chris memukul musuh dan membantu Komandan Lau untuk berpindah tempat. Chris berhasil masuk ke dalam kantor disusul Komandan Lau. Mereka menghadapi Knock di sana, satu-satunya musuh yang masih tersisa. Mereka diserang oleh tembakan dan dengan menggunakan strategi pengalihan fokus di mana Chris mengoceh di depan Knock, sementara dari arah samping komandan menyerang lalu membanting tubuh Knock ke arah kaca. Selanjutnya mereka berpencar, Komandan Lau menghadapi Knock dan Chris mengejar Owen. Owen meninggalkan kilang minyak dengan membawa 3 truk berisi minyak yang mereka curi. Chris mengejarnya dengan berlari, namun akhirnya menyerah ketika sampai di pintu gerbang karena kelelahan. Akan tetapi di saat yang bersamaan Mei baru saja tiba di kilang minyak. Chris lalu mengajak Mei untuk mengejar Owen. Komandan Lau berusaha menghalangi Knock saat mengejar Profesor Cheng dengan menyemprotkan busa yang membuat Knock terpleset ketika menaiki pipa. Namun karena terlalu sering diputar, akhirnya pipa busa patah sehingga tidak dapat ditutup. Sementara itu, Chris berhasil memperpendek jarak dengan Owen. Mengetahui dirinya dikejar, Owen pun melancarkan tembakan. Owen lalu mengambil jalur berbeda di luar dari jalur utama menuju gurun untuk mengatasi pengejaran Chris. Akan tetapi Chris tidak berhenti mengejarnya. Setelah cukup lama berduel di dalam busa, Knock pun tewas setelah Komandan Lau melemparnya ke tiang pipa hingga tubuhnya terjepit. Pengejaran Mai dan Chris harus terhenti karena mobilnya hancur setelah terbang menghantam tanah saat melewati jalan turun. Namun untung saja Komandan Lau menemukan mereka dan memberikan tumpangan. Seatbelt. Chris kemudian mengaktifkan superjet sehingga mobil mereka bergerak lebih kencang dan dengan mudah mendapati Owen, yang kemudian dari arah samping menabrak mobil truk pengangkut minyak paling depan sehingga menimbulkan ledakan. Disusul truk kedua dan ketiga, Owen berada di belakang truk menabrak puing truk hingga membuat mobilnya terpental hebat. Akan tetapi Owen masih mampu berusaha untuk kabur. Mereka pun segera mengejarnya, namun rupanya roda mobil itu tenggelam ke dalam pasir. Maka dengan segera mengaktifkan candiknya sehingga rodanya dapat terdorong naik. Setelah itu Komandan Lau menjalankan mobil tersebut, sementara Chris memilih naik di belakang. Lalu Mei mengaktifkan superjet sehingga membuat mobil itu melaju kencang. Chris yang berada di belakang dibuatnya terbang, namun syukur masih ada tali tempatnya berpegang. Setelah pengejaran panjang tersebut, akhirnya mereka berhasil mendorong mobil Owen menuju tepian jurang hingga menabrak pembatas jalan yang dibentangi tali aluminium, di mana ujung tali tersebut kemudian tersangkut pada mobil jet dan ujung lainnya terikat di mobil Owen. Kemudian tali itu dipakai untuk mengikat tubuh Mei dan saat tiba di jurang dengan sigap Komandan Lau melepaskan pengunci kursi Mei. Setelah itu melompatlah mereka bersamaan dengan jatuhnya mobil jet. Sementara mobil Owen masih tersangkut di atas sehingga membuat Mei dan Komandan Lau tergantung.
Merasa diri akan selamat, Owen dengan sombong meludah lalu mulai menggerakkan roda mobilnya yang kemudian menyebabkan bebatuan di pinggir jurang terjatuh. Hal itu membuat berat mobilnya terseimbang sehingga terdorong ke dalam jurang. Owen pun terjatuh bersama mobilnya, begitu juga dengan May dan Komandan Lau. Namun ketika May dan Komandan Lau tersangkut pada sebuah tebing, dengan gesit Komandan Lau melepaskan tali tersebut dari tubuh May sehingga tidak ikut terjatuh ke dalam jurang. Setelah peristiwa mengerikan tadi, mereka baru tersadar jika Chris tak ada bersamanya. Mereka pun mulai berteriak memanggil Chris. Dan saat kelelahan seperti itu, May tidak sengaja melihat buku diarinya di saku celana Komandan Lau yang bolong. Kemudian May mengambilnya dan menemukan potongan foto yang disimpan selama ini telah disambung menjadi foto yang utuh. Dan untuk pertama kalinya, May memanggil Komandan Lau dengan panggilan ayah. Mereka pun berpelukan. Momen pelukan antara ayah dan anak itu tiba-tiba dikagetkan oleh Chris yang entah bagaimana caranya masih bisa selamat dan berhasil menaiki tebing. Pada bagian akhir film memperlihatkan seluruh kapal pencuri minyak berhasil ditangkap, kemudian sumur di desa dapat diperbaiki sehingga mengalirkan air yang sangat deras. Film pun berakhir. 你听得懂吗？ Terima kasih telah menonton, dan pesan yang dapat kita ambil, daripada bermusuhan lebih baik kita berkawan. Sampai jumpa lagi ya bro.